Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari tentang kisah yang sungguh sangat menarik, di mana Nabi Ibrahim akhirnya membawa putranya yang baru lahir, yang sedang disusui oleh ibunya, yaitu Hajar, dibawa ke tempat yang gersang, tempat yang tandus, tempat yang tidak ada penghuninya, tidak ada air di sana, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Itulah Hajar dan Ismail. Lalu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Hanya ditinggali wadah berisi beberapa butir kurma dan satu wadah lagi berisi air. Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu. Hajar lalu memanggilnya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Ibrahim, kemana engkau meninggalkan kami? Apakah engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada seorang pun dan tidak ada apa-apa di sini?" Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa menengok dan menoleh ke belakang. Hajar pun berteriak, "Ya Nabi Allah, kemana engkau pergi?" Terus berulang kali itu diucapkan. Tapi Ibrahim tetap berlalu, berjalan dan tanpa menoleh ke belakang. Hingga akhirnya Hajar mengucapkan sebuah pertanyaan, "Hal amaraka Allah bihada?" Apakah Allah memerintahkan engkau ini? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menoleh singkat, hanya satu kata. Beliau mengatakan, "Na'am, iya." Mendengar jawaban singkat Hajar lalu mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Baiklah, kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Lalu Ibrahim terus berjalan dan Hajar kembali melihat anaknya. Demikianlah kehidupan bermula. Hajar dan Ismail di tempat yang gersang, yang tidak ada sesuatu pun. Beberapa hari dan ujungnya kurma yang ditinggalkan oleh Ibrahim dan air yang ditinggalkan habis. Air susu pun sudah ngering, tidak keluar. Ismail menangis, dan ini bukan tangis biasa, tapi tangis bayi yang sedang kehausan dan kelaparan. Ibunya pun dalam kondisi yang serupa, haus dan juga kelaparan. Hingga Hajar bangkit berdiri, melihat kanan dan kiri. Kalau-kalau di kanan atau di kiri atau di kejauhan ada manusia, tapi tidak ada terlihat makhluk hidup. Yang ada adalah batu-batu keras, batu-batu yang jangankan pohon, rumput pun tidak tumbuh. Tapi Hajar tidak berdiam diri. Hajar berlari naik karena ada bukit yang disebut dengan Bukit Sofa, agar sedikit agak lebih tinggi dan kemungkinan terlihat sesuatu.
Tapi sampai di bukit itu tidak ada terlihat makhluk hidup. Yang terlihat adalah bukit di sebelahnya, yaitu Marwah. Maka Hajar pun berlari ke sana, ke Marwah. Sampai di puncak. Di sana pun tidak terlihat sesuatu. Di antara perjalanan antara Safa dan Marwah itu juga tidak didapati sesuatu. Maka dia pun kembali lagi ke Safa. Lalu kembali lagi ke Marwah, bolak-balik 7 kali. Dan itulah yang kemudian hari hingga sekarang disebut dengan sa'i. Sa'i itu secara bahasa artinya adalah usaha. Bukan seperti yang sering didengar, sa'i itu lari-lari kecil, bukan. Sa'i itu adalah usaha. Bahkan kalau kita perhatikan, bukan usaha biasa, tapi usaha habis-habisan. Karena jarak antara Safa dan Marwah itu hampir setengah kilo. Maka kalau dikalikan 7, maka berarti hampir 3 kilo atau 3,5 kilo. Lari bolak-balik, bukan dalam kondisi yang nyaman, tapi kondisi itu panas. Dan tentu saja jalan antara Safa dan Marwah bukanlah mulus sebagaimana yang ada sekarang, tapi tentu sangat terjal, ada naik dan turun, dan juga ada bebatuan yang sangat keras. Hingga betul Hajar terduduk di Marwah, karena rupanya di samping tenaga juga sudah mulai habis. Ya, pandangan manusia menunjukkan tidak ada apa-apa. Di Safa tidak ada apa-apa, di Marwah tidak ada apa-apa, dan antara Safa dan Marwah juga tidak ada apa-apa, dan juga tidak ada di kejauhan yang terlihat makhluk hidup. Maka beliau terduduk di tempat itu. Tidak bisa seorang ibu pulang melihat anaknya tetapi tidak membawa apa-apa, sehingga terdengar suatu suara yang ternyata dicari-cari suara itu ada di dekat anaknya, semacam suara air. Maka dia pun kembali ke situ, dan ternyata betul kaki Ismail menghentak-hentakkan, dan di telapak kakinya itulah muncul air. Maka dengan serta-merta Hajar kemudian mengumpulkannya agar tidak ada air itu yang mengalir percuma. Lalu kemudian dikumpulkan dan diambil dengan telapak tangannya dan ditempatkan di wadah yang dia miliki. Dan itulah kemudian berhari-hari yang dia konsumsi hanya air, dan ternyata bisa menyambung kehidupannya. Dirinya segar, air susu mulai mengalir kembali, dan Ismail pun tenang. Tidak ada tanda-tanda kelaparan. Hingga kemudian itulah Zam-Zam yang menyebabkan banyak berikutnya orang-orang berdatangan. Karena memang biasa, di mana ada sumber air, maka di situ pasti ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang mulai berdatangan dan orang mulai bertempat tinggal di situ. Akhirnya sebagaimana yang kita rasakan dan kita saksikan sekarang, itulah Makkah. Maka yang hari ini jutaan manusia tumplek-blek di tempat itu, terus berangsur-angsur merapat ke Makkah, hingga nanti puncaknya insya Allah tanggal 8, 9, 10, 11 maka akan berkumpul di tempat itu dan di tempat sekitar itu. Dan alhamdulillah tidak akan ada yang kelaparan, tidak akan ada yang merasa kekurangan air, baik air untuk berwudu maupun air untuk minum. Tersedia hampir di sudut-sudut masjid, dan air Zam-Zam itu pun bisa diambil dan juga disiapkan sangat banyak sekali. Di samping tentu saja makanan-makanan yang lain, buah-buahan, roti dan seterusnya, insya Allah mencukupi
dan bahkan berlebih di tempat itu. Padahal tempat itu sekali lagi jutaan manusia. Bukan satu dua, tapi jutaan, dan tidak ada perkumpulan dan pertemuan sebanyak yang ada di Makkah. Dan itu tiap tahun, bahkan berikutnya menjadi pertemuan hampir tiap hari. Karena haji setahun sekali, tapi umroh akan dibuka, tidak akan pernah berhenti. Bapak dan saudara-saudara sekalian, panjang kalau kita cerita tentang ini. Tapi baiklah, kita ambil beberapa pelajaran penting dari kisah yang sungguh sangat berharga ini. Yang pertama, kita mendapatkan pelajaran dahulukan taat kepada Allah. Kaum muslimin sekalian, bapak dan saudara-saudara, para pemuda, jadikan taat kepada Allah itulah pilihan pertama. Meskipun untuk taat kepada Allah itu kelihatan dan rasanya berat, bahkan seakan-akan mustahil. Termasuk di zaman ini, di mana taat kepada Allah itu banyak ujian dan godaan. Baik yang di kampus, yang di sekolah, yang di pemerintahan, yang di gedung-gedung mewah, bahkan termasuk juga di tempat-tempat sederhana, sawah, ladang. Seakan-akan ketaatan kepada Allah itu berat. Tapi ingat, dahulukan. Karena ketaatan kepada Allah itulah kunci kesuksesan. Ketaatan kepada Allah itulah kunci kebahagiaan. Karena memang hidup ini Allah yang punya, bukan kita. Kita hanya numpang, dan kita hanya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan, wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kesuksesan yang sangat agung. Iya, jangan tunda untuk taat kepada Allah. Jangan dinomorkan sekian untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah nomor satu. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang kedua, setelah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, hendaknya kita senantiasa husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Allah maha baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat kepada Allah. Itulah Hajar, dahsyat. Seorang wanita, meskipun hitam kulitnya, tapi keyakinannya menghunjam di dalam darah. Sehingga ketika dijawab oleh Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah Allah, dan jawaban itu nggak panjang, cukup na'am, iya, ini perintah Allah, maka Hajar yakin kalau begitu maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Karena siapa yang taat kepada Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan itulah ujungnya kita tahu, Ismail saat mau disembelih pun dia taat kepada Allah, sehingga dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahanda, lakukan apa yang diperintah oleh Allah, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Husnudzan kepada Allah, tenang, tawakal kepada Allah, itulah buah daripada keimanan. Sehingga hidup ini tenang, sehingga hidup ini tentram. Dan memang ketentraman dan keamanan itu tidak ada kecuali ketika kita bergantung kepada Allah. Orang yang bergantung dengan jabatan tidak akan tenang. Orang yang bergantung dengan harta tidak akan tenang. Orang yang bergantung dengan dokter tidak akan tenang. Yang tenang adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ingat, taat kepada Allah, tawakal. Yang ketiga, jangan lupa usaha. Usaha. Memang manusia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usaha. Tidak berpangku tangan. I'malu, beramallah, bukan berdiam diri. Iya, karunia Allah banyak.
Tapi karunia Allah harus dicari. Bahkan burung pun mencari, binatang-binatang pun mencari, maka kita pun mencari. Dan itulah Hajar. Meskipun tidak pernah kursus motivasi, tidak pernah ikut pelatihan ini dan itu, dia tahu karunia Allah harus dicari. Meskipun tampaknya tidak ada manusia di sana, tidak ada tumbuhan di sana, tapi pasti ada. Karena sesuatu yang tidak terlihat manusia itu belum tentu tidak ada. Perlu diketahui, yang tidak terlihat oleh mata kepala kita ini jauh lebih banyak. Yang terlihat ini masih sedikit. Maka yang penting cari usaha. Dan yang penting itu usaha itu adalah usaha yang halal. Usaha yang benar. Jangan sekali-kali melakukan usaha yang haram. Karena tidak mungkin Allah tidak menyediakan karunia-Nya untuk hambanya. Jangankan kita manusia, cicak, burung, bahkan cacing yang ada di dalam tanah dan ikan-ikan yang ada di laut, semuanya tidak ada yang tidak kebagian karunia Allah. Tapi semuanya itu mencari karunia Allah. Maka wahai para pemuda, jangan pernah menganggap lapangan kerja itu sempit. Tidak. Lapangan kerja ini luas, seluas langit dan bumi. Dan jangan kalian pernah merasakan atau mengira bahwa lapangan kerja tertutup. Tidak. Cari, usaha, ada semuanya. Pasti ada. Apalagi semakin hari semakin luas. Ilmu pengetahuan luar biasa. Dulu yang tidak ada, sekarang itu ada. Dan itulah Hajar memberikan contoh. Cari, dan ternyata ada. Meskipun yang dicari bukan atau tidak berada di tempat yang dia cari. Justru kemudian Allah kasih di tempat yang ditinggalkan. Itulah karunia Allah. Tetapi harus dicari. Tidak bisa hanya berpangku tangan. Maka Allah memerintahkan i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah, berbuatlah, maka Allah nanti akan melihat usaha dan amal yang kalian lakukan. Yang keempat, Bapak dan saudara-saudara sekalian, jaga agama Allah. Niscaya kita dijaga oleh Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kita membela agama Allah, maka pasti kita dibela oleh Allah. Tapi kalau kita hidup hanya membela harta, hidup hanya membela penguasa, hidup hanya membela sesuatu yang bukan karena Allah, maka kita tidak akan dijaga oleh Allah. Dan kita akan diberikan oleh Allah kepada apa yang kita jaga. Tapi kalau kita menjaga agama Allah, maka Allah yang akan menjaga kita. Dan itulah Hajar, itulah Ismail, itulah Nabi Ibrahim, itulah Nabi Muhammad SAW, dan itulah para sahabat, dan itulah kaum muslimin yang ada di Makkah, kaum muslimin yang ada di Madinah. Selama mereka menjaga agama Allah, maka Allah jaga. Tempat yang tandus bisa berubah menjadi sangat makmur. Tempat yang sangat gersang bisa menjadi sumber kekayaan ketika masyarakatnya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tempat yang kaya raya, tempat yang sumber daya alamnya melimpah, tapi ketika penguasanya dan rakyatnya tidak menjaga agama Allah, maka akan bisa terlantar. Kenapa? Karena memang hidup ini berlaku kaidah, siapa yang menjaga Allah, menjaga agama Allah, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan khawatir terhadap anak-anak kita. Jangan dikhawatirkan akan makan apa. Selama kita orang tua menjaga agama Allah dan anak-anak kita didik dengan agama Allah, maka serahkan kepada Allah. Allah yang akan ngurus anak-anak kita nanti. Allah yang akan menunjukkan. Tapi kalau kita tidak menjaga agama Allah, seakan-akan kita yang mampu untuk memberikan makan kepadanya, sementara anak kita tidak berpegang teguh dengan agama Allah, maka akan terlantar nantinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah,
Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, khususnya wahai para pemuda, hari ini godaan untuk bermaksiat sangat banyak sekali. Maka jaga, bersabar, tahan, jangan bermaksiat, jangan ikut-ikutan pergaulan bebas, jangan ikut-ikutan narkoba, jangan ikut-ikutan buang-buang waktu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, banyaklah beribadah kepada Allah, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, bagi para pemuda yang hari ini betul-betul belajar sungguh-sungguh, mendoakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua, belajar sungguh-sungguh, beribadah, rajin ke masjid, berusaha, lalu kemudian menghimpun ilmu pengetahuan, maka insya Allah di tangan kalian nanti bangsa dan negara ini cerah, insya Allah. Begitu, karena insya Allah Allah berikan kekuasaan, Allah berikan anugerah dan rahmat kepada pemuda-pemuda, para remaja, para pelajar yang di saat masanya dia betul-betul belajar, lalu menguatkan iman, tidak terpesona dengan kemaksiatan, tidak terpesona dengan dosa, tapi mempersiapkan diri, maka insya Allah di tangan kalian masa depan yang cerah.